Lalu yang menjadi kekurangannya yang menurut saya ini belum optimal lah. Sistemnya itu harusnya masih bisa diperbaiki lagi, semoga jauh lebih optimal kalau misalnya Vantage mengeluarkan mikrofonnya yang baru. Sistem cardioidnya itu Oke, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita mau coba ngetes gimana sih kalau misalnya Vantage Leviosa ini kita pakai buat recording di Audacity, kita pakai PC ya. Jadi karena mikrofonnya sudah bisa colokin langsung ke PC, ke laptop, jadi kita langsung cobain di laptop. Dan kualitas audio ini sudah kamu dengarkan dari tadi, dari awal pembukaan kita menggunakan mikrofon ini. Jaraknya juga kamu bisa lihat segini doang. Dengan volumenya di 3. Saya sengaja bikin volumenya kecil itu karena sekarang sudah mulai siang, banyak kendaraan yang lalu lalang di depan, jadi ya segitulah ya. Ini jaraknya nih, cuma segini doang. Oke. Apa ya, kalau saya lihat dari hasil monitoring di sini, ini audionya untuk volume di arah jam 3 itu sekitaran, kalau jaraknya segini, paling mentok-mentok itu di minus 12 kayaknya, sekitaran itu ya. Paling banyak itu di minus 24 ya. Ini dengan pop filter, kita cabut dulu pop filternya. Nah, ini kalau nggak pakai pop filter tuh kayak begini suaranya. Pasti banyak bum bum bum, itu pasti banyak suara angin-angin tuh masuk. Oke, kita baca narasi dulu. Seperti biasa selalu tes narasi. Oh, susahnya. Mouse-nya kita geser ke sini, terus saya baca deh. Mikrofonnya harusnya agak ke bawah karena saya bacanya ke bawah. Nah, dia kan cardioid, jadi harus di depan mikrofonnya. Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan kerajaan Melayu di Provinsi Riau. Istana Sayap dibangun pada masa pemerintahan Sultan Asy-Syaidi Syarif Hasyim pada tahun 1892 sampai 1930. Oke, itu tadi tanpa pop filter di volume arah jam 9. Sekarang saya naikin volumenya ke arah jam 12 dan untuk waveformnya sudah mulai meningkat yang saya lihat di sini ya. Kamu juga bisa lihat deh kayaknya waveformnya sudah meningkat sekitaran hampir tuh, kalau suara keras dia sudah bisa di 0 dan bisa di biasa di minus 6 nih kayaknya. Kita baca aja lagi. Jaraknya masih sama aja, sekitaran 5 cm atau 4 cm lah. Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan kerajaan di salah. Sorry Jack. Kita baca ya. Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan kerajaan Melayu di Provinsi Riau. Istana Sayap dibangun pada masa pemerintahan Sultan Asy-Syaidi Syarif Hasyim tahun 1892 sampai 1930. Oke, sekarang kalau arahnya jam 3 nih, atau arah jam 1 dulu. Nih arah jam 1, sekitaran arah jam 1 nih. Kalau saya lihat gate-nya itu minus 6 lebih, berarti sekitaran minus 3 lah. Oke, halo. Nah, sekitaran ke atas minus 6. Kita baca lagi. Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan kerajaan Melayu di Provinsi Riau. Istana Sayap dibangun pada masa pemerintahan Sultan Asy-Syaidi Syarif Hasyim tahun 1892 sampai 1930. Kita langsung aja ke ini arah jam 3 ya, arah jam 3. Kalau saya lihat di laptop waveformnya naik, nggak terlalu tinggi ya, tetap naik sih, cuman nggak terlalu tinggi. Dan kita akan bacakan narasi yang sama. Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan kerajaan Melayu di Provinsi Riau.
Istana Sayap dibangun pada masa pemerintahan Sultan Asy-Syaidi Syarif Hasyim tahun 1893 sampai 1930. Oke, sekarang kita coba naikkan ke volume full. Nah, ini dia volume terbesar dari mikrofon ini. Dan untuk di laptopnya saya lupa apakah dB-nya ada diangkat atau enggak. Kalau di laptop saya yang Asus X200MA itu biasanya sih saya angkatnya sekitaran di boost ke plus 20 dB. Ini enggak tahu punya orang. Kayaknya enggak deh. Oke, kita baca sekali lagi. Jaraknya saya lebih santai nih, karena saya tahu pasti tangkapannya jadi lebih luas. Jadi agak sedikit santai lah kalau ngomong. Tapi kondisi begini juga nangkepnya itu banyak. Jadi yang di luar ruangan ini mungkin ketangkep juga suaranya. Oh ya, ngomong-ngomong ruangan, jadi saya ini rekamannya di ruangan yang cukup lumayan terbuka lah menurut saya. Karena ini kamar biasa, jadi dinding yang sebelah sini itu masih kayu. Terus di atas decknya juga kayu, lantainya juga kayu, dan saat ini kamar saya sedang terbuka pintunya, walaupun belum langsung keluar rumah lah, tetap masih ada ruangan di sebelah sana. Cuman sekitaran arah 50 meter ke samping sini, ke arah kanan nih, itu ada jalan raya yang mungkin nanti akan ada sepeda motor lalu lalang, kayak bus, truk, kayak gitulah lalu lalang. Dan ayam sudah mulai bangun dan dia sudah berkokok dari tadi. Ya nggak apa-apa. Kenapa setupnya begini? Ya karena kita nggak punya studio. Kalau kamu mungkin yang sama kayak kita yang belum punya studio, rekamannya di kamar, mungkin video ini akan memberikan penjernihan kepada kamu. Apakah mikrofon ini cocok nggak sih untuk aku atau saya yang rekamannya di kamar aja kayak gitu, nggak ada studio. Ya gitulah. Dan ini direkam dengan aplikasi yang super simple dan gratis, Audacity. Saya kayak promosi aja ya. Oke, ini volume berapa tadi? Full. Udah kamu dengarkan suaranya dari tadi, tapi saya mau baca narasinya deh dikit. Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan kerajaan Melayu di Provinsi Riau. Aduh gatal. Istana Sayap dibangun pada masa pemerintahan Sultan Asy-Syaidi Syarif Hasyim tahun 1892 sampai 1930. Nah, itu tadi tanpa pop filter. Kita coba pop filter. Tapi volumenya gak usah terlalu dikecilin ya. Saya set di biasa saya tuh. Biasanya saya itu mentoknya di arah jam 12 kayak gini. Cuman mulut saya semakin nempel. Nah, kayak gini. Jadi karena mulutnya nempel dan saya nggak pengen banyak audio yang kerikot atau terkapor sama mikrofon ini, saya turunin lagi volumenya ke arah jam 9 aja cukup, karena kita akan ngomong sedekat ini. Oh kayaknya ini masih kecil ya. Coba saya naikin aja ke arah jam 11, apa jam 10 nih, jam 10 lah. Segini audionya, dan kita akan coba bacakan lagi narasi yang sama dengan pakai pop filter kayak gitu. Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan kerajaan Melayu di Provinsi Riau. Istana Sayap dibangun pada masa pemerintahan Sultan Asy-Syaidi Syarif Hasyim tahun 1892 sampai 1930. Oke, ini udah tes volumenya, sekarang kita tes polar patternnya yang katanya kardioid. Mari kita buktikan. Saya putar dulu mikrofonnya ke arah sana. Oke, kita coba puterin. Ini gainnya kita naikin dikit di arah jam 12, karena saya tahu nanti dia bakalan nggak ngerangkap suara saya lagi. Dan apakah suara saya masih jelas? Kalau saya lihat di monitoring, suara saya sudah mengecil. Dan saya coba baca, Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan kerajaan Melayu di Provinsi Riau. Lebay banget saya. Sekarang saya coba jalan deh, sekitaran berapa meter ke belakang. Headsetnya ditaruh di mana nih? Headsetnya saya buka dulu deh. Oke, sekarang saya coba bergerak, dan kalau saya pindahin kameranya bisa nggak? Kayak gini doang. Oke, saya coba mundur dulu sekitaran nih, selengan saya.
Jadi sekarang ini selengganai, kamu lagi apa sih? Ya kayak gitu. Ini volumenya tadi separoh, artinya 50%. Kalau kamu pakai volume segini berarti masih ketangkep suara saya. Saya lihat monitoringnya itu berjalan. Sekarang saya mundur lagi sekitaran berapa meter nih? 2 meter, 1 meter, 2 meter lah. Ini sekitaran 2 meter saya mundurnya. Gimana suara saya masih ketangkep enggak? Halo, halo, kamu lagi apa sih di situ? Kamu lagi rekamannya? Oke, saya rasa coba kecilin volumenya ke arah bentar. Jam 9 aja. Biasanya sih saya rekamannya segitu. Ini untuk kondisi dengan keadaan yang hiruk pikuk gitu. Jadi banyak suara-suara yang harusnya nggak kerekam, kamu nggak pengen rekam. Jadi volumenya dikecilin aja. Tapi mulut kamu semakin dekat ke mikrofon. Oke. Ini arah segini tangan. Halo, kamu lagi apa? Kamu lagi apa? Terus saya mundur mentok dinding, ini sekitaran 2 meteran lah. Hai, kamu lagi apa sih? Kamu lagi rekaman ya di situ. Dan saya bisa lihat waveformnya masih bergerak di sana, itu artinya suara saya masih tercover atau terdengar di situ. Saya balik lagi ya. Berarti harus suara jam berapa sih? Kayaknya volumenya lagi volumenya. Oke, saya mau dengarkan dulu kualitas audionya itu gimana sih, kayak gitu. Itu gunanya saya coba dengarkan biar lebih fair. Nggak enak kalau misalnya ngenilai tapi saya tuh bohong-bohongan. Maksud saya ini hanya subjektif kayak gitu, jadi harus lebih fair. Mari kita dengarkan dulu baru berkomentar. Ini Audacity-nya di stop ya. Kita stop Audacity-nya, saya dengarkan pakai headphone. Disclaimer dulu, saya bukan seorang expert di bidang audio, cuman insya Allah lah saya akan coba berikan penilaian yang seobjektif mungkin, karena kita bukan orang sponsor Pak, kita ini orang tim independen yang dibayar YouTube ya dibayar YouTube untuk bikin konten sukarela ya, gitulah pokoknya. Saya dengarkan dulu ya. Apakah muka saya kelihatan nggak di situ? Saya pun nggak paham. Saya coba play. A few moments later. Oke, kita lanjutin. Kita udah tes cukup banyak ya. Cuman nih, kalau kamu pengen tahu nih, salah satu kelebihan dan kekurangan dari mikrofon ini, ya, bisa dibilang bagi orang yang suka itu adalah kelebihan, tapi bagi saya itu agak sedikit mengganggu nih. Saya coba bukain aja ya. Nah, terus nih bisa dilihat kalau kamu pengen lihat nih, RGB-nya itu kalau kita sedang baca kayak gini menurut saya, karena RGB-nya itu kan kayak lampu doang, nggak dilapisi lagi kayak misalnya sobok itu kan dikasih diffuser biar lebih smooth jatuhnya gitu warnanya. Kalau kita lihat kayak gini doang nih, langsung keluarlah cahaya dia seperti pelangi merah kuning hijau. Dan kalau saya sedang baca kayak tadi pakai teks di depan itu agak bikin mata saya sedikit nggak nyaman kayak gitu. Tapi mungkin bagi sebagian orang ini menyenangkan kayak tuh lihat ada warna-warni, tapi bagi saya enggak. Oke, langsung aja satu lagi yang pengen saya tekankan. Kita tadi belum cobain echo. Sekarang kita langsung aja cobain, tapi pop filternya dimasukin aja. Saya lebih senang kalau dia dipakai pop filter biar nggak mengganggu mata sih. Oke, cek tes. Jadi ini kalau misalnya kita pakai echo, ini echo, bilangnya sebenarnya echo. Ini ada jam 9, echonya kayak gini. Ini arah jam 11, echonya kayak gini. Cek tes.
Ini arah jam 12, ekonya kayak gini, cek tes, cek tes, cek tes. Terus ini eko di arah jam 3, cek tes, dan ini adalah eko saat kita fullkan. Ya, kayak gitulah. Oke, eko sudah dites. Nah, yang paling menyenangkan dari mikrofon ini lagi, tadi kan sudah USB, terus kemudian di sini ada headphone monitoring juga. Kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan, tapi ada tapinya nih. Saya matikan dulu mikrofonnya atau enggak? Janganlah, ini kan untuk ngerekam. Ini tombolnya, knopnya itu agak goyang tuh, kamu lihat. Saya goyangin dikit ya, tuh goyang. Agak goyang. Ini atasnya juga sama goyang. Nah, dari segi build quality itu aja sih yang menurut saya komplain di sini. Yang untuk body dari mikrofonnya ini udah mantap banget ya, vantage-nya kasih udah keren banget. Dan standnya juga besi, cuman standnya tuh agak aneh ya, dia tuh dimentokin kayak gini. Kalau misalnya kita mau kakinya nggak usah terlalu lebar, mungkin kita nggak punya tempat yang lebar, kita mejanya sempit kayak gitu, jadi kita kan biasanya pokoknya kakinya biasanya kita kecilin kayak gini kan. Nah, jadi ini gripnya itu jadi nggak kepake kalau kita bentukannya kayak gini tuh. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu dipermasalahkan ya. Ini yang kita permasalahkan sebenarnya harusnya kualitas audionya. Sekarang kita ke kesimpulan, apakah mikrofon ini layak dihargai atau dibeli di harga 400.000 sampai 500.000? Menurut saya pribadi, untuk kualitas audionya sudah cukup clear banget, dan setelah saya dengarkan ternyata direkam di laptop jauh lebih bagus dibandingkan direkam di HP. Itu kesimpulan saya ya untuk saat ini, dan noise-nya itu hampir nggak ada kalau menurut saya kalau dipakai ngerekam di laptop. Lalu kemudian kelebihan kedua, karena dia USB interface, jadi dia lebih mudah untuk kita gunakan di PC. Lalu yang menjadi kekurangannya yang menurut saya ini belum optimal lah. Sistemnya tuh harusnya masih bisa diperbaiki lagi, semoga jauh lebih optimal kalau misalnya Vantage mengeluarkan mikrofonnya yang baru. Sistem cardioidnya itu dari yang saya dengar tadi saat saya volumenya di arah jam 9 itu udah cukup lumayan mentok lah. Jam 9 kalau misalnya ada yang manggil dari arah dari jarak 2 meter itu suaranya bakalan ketangkap kayak gitu. Sedangkan kalau kita mau bener-bener misalnya kita di ruangan terbuka, maksudnya bukan di studio, rekamannya di kamar, terus ada yang manggil kayak gitu, itu arah sekitaran jam 7 atau jam 8 tuh baru bisa audionya nggak terdengar sama sekali. Nah, yang paling menarik adalah dia walaupun misalnya volumenya kita set di angka 100 gitu, volumenya full, tetap aja noise-nya itu nggak berasa gitu. Walaupun sebenarnya ada sedikit banget noise, tapi bisa dibilang ini clear lah kayak gitu. Jadi mikrofon ini worth it banget untuk kamu yang suka merekam atau terbiasa merekam di laptop, atau mungkin ini bisa dijadikan mikrofon saat kamu sedang live zooming kayak gitu. Ini cocok banget buat kamu. Tunggu apa lagi? Beli sebelum harganya naik. Saya kayak promosi ya? Enggak. Keren nih, mikrofon ini keren banget. Apalagi yang bisa saya jelaskan tentang mikrofon ini? Kayaknya nggak ada ya, itu aja. Dan semoga video ini bisa memberikan kamu pencerahan atau memberikan kamu referensi lagi tentang sebuah mikrofon USB condenser. Kayaknya sekian dulu video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kita terus berkembang. Bagi kamu yang pengen komentar atau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan ingat, harus dengan bahasa yang sopan. Saya Elsie pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.